Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa menjumpai saudara semua dalam online service kita hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita hari-hari ini dan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan terima kasih untuk setiap dukungan saudara, persembahan, persepuluhan, bahkan keterlibatan saudara dalam AFJ Peduli, yang dimana gereja kita dalam beberapa bulan ini menyalurkan bantuan kepada teman-teman kita, jemaat kita yang kena dampak dari COVID-19. Dan sungguh saya percaya berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, mungkin di antara saudara ada yang bertanya kapan kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Karena beberapa teman kita, gereja-gereja di Kabupaten Kudus telah melakukan ibadah di gedung gereja mereka masing-masing, walaupun belum semuanya. Namun mungkin Anda bertanya kapan gereja AFJF Kudus melakukan ibadah di gedung gereja. Jawabannya adalah sampai saat ini kita belum melakukan ibadah di gedung gereja sampai kepada waktu yang nanti kami akan umumkan untuk kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja dengan protokol kesehatan yang akan kami terapkan. Jadi sekali lagi, kita gereja AFJ Kudus masih melakukan ibadah secara online paling tidak sepanjang bulan Agustus ini. Ya, saya percaya bahwa gereja yang sesungguhnya bukanlah ada di gedung gereja saja, namun gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara yang hadir di komunitas demi komunitas, hadir di marketplace, ada di rumah-rumah yang dimana selama ini kita melakukan ibadah online, yang dimana di rumah-rumah Anda ada ibadah demi ibadah, ada persekutuan doa, dimana Anda bisa saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang saya percaya itulah gereja yang sesungguhnya yang hadir di dunia ini lewat rumah saudara, lewat kantor, lewat komunitas saudara. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan bukan sekali lagi karena kita takut, namun untuk bersama-sama berkumpul di gedung gereja belumlah waktu yang baik untuk kita melakukannya. Karena kami percaya bahwa kesehatan saudara, keamanan saudara adalah baik untuk kami prioritaskan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, saya mendorong saudara semua dalam kesempatan ini untuk terlibat aktif dalam iCare kita, supaya kita sekali lagi bisa mempraktekkan gereja yang sesungguhnya, di mana kita adalah keluarga Allah yang saling mendoakan, saling mendukung, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian saya mau menyampaikan kepada saudara di hari-hari ini, untuk saudara juga bisa mengikuti live worship di IG saya setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 malam. Untuk bersama-sama bisa kita terkoneksi satu dengan yang lain, menyembah Tuhan bersama-sama, dengarkan renungan firman Tuhan yang singkat. Saya bisa mendoakan saudara, dan saya percaya bahwa ada terobosan demi terobosan akan terjadi dalam setiap live worship kita di IG jam 9 malam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada saudara untuk terus jaga kesehatan dimanapun saudara bekerja, berusaha, berada dalam perjalanan. Come on, jadi orang yang berhikmat Tuhan, pakai masker, ya, sering mencuci tangan, lindungi diri saudara dan diri orang lain dengan menjaga kesehatan saudara. Baik, mari kita akan sama-sama berdoa untuk menyerahkan online service kita hari ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan akan memberkati ibadah online kami hari ini dari awal sampai selesainya. Lawat kami, jamah kami, dan kami percaya kami akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami serahkan online service kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan sukacita Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Anda berada, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita, amin.
pagi hari ini kita mau sama-sama menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Whoa, 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 whoa.
punya Allah yang luar biasa. Amin saudara. Saat pagi hari ini kita mau serahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Karena Dia punya kekuatan, kuasa yang sangat tak terbatas. Kami datang padamu Yesus. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup dan mampu untuk memulihkan setiap kami. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskan.
bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh senap hidupku. Padamu ku percaya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai saudara semuanya. Dan saya percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita semuanya. Dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan itulah yang menguatkan kita untuk tetap penuh semangat menghadapi hari-hari seperti ini. Saudara dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk berkata kepada saudara untuk mengambil segala hal yang baik yang tersedia di krisis ini. Anda mungkin bingung mendengarnya. Apakah ada yang baik daripada situasi krisis ini? Namun percayalah kalau firman Tuhan berkata Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya juga percaya termasuk di COVID ini Tuhan sedang mengerjakan kebaikan demi kebaikan buat hidup kita semuanya. Tuhan sedang mengerjakan kebaikan demi kebaikan di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengingat beberapa hari yang lalu ketika proses belajar mengajar dari anak-anak kita yang sekolah yang dilakukan by online, muncul berbagai macam kesulitan tambahan dari kita mungkin sebagai orang tua, di mana anak-anak kita mengikuti pelajaran by online, dan kemudian banyak di antara pada orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya yang juga mungkin pusing untuk mengajari anaknya yang selama bertahun-tahun kita serahkan di sekolah untuk guru-guru mengajari mereka semuanya, belum lagi dengan biaya kuota yang bertambah karena anak-anak kita harus lihat YouTube, harus ada classroom dan berbagai macam hal yang lain. Tapi saudara, izinkan saya berkata bahwa pasti ada kebaikan yang sedang Tuhan mau kita ambil ya bagi hidup kita untuk menumbuhkan kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa, dan Tuhan sedang bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Dan saudara, percayalah bahwa ada akhir daripada setiap kesulitan. Ada akhir daripada setiap penderitaan. Ya, Anda mungkin bertanya, "Pastor, kapan berakhirnya COVID ini?" Jawabannya saya tidak tahu. Tapi justru saya mau mengatakan kepada saudara, apapun krisisnya, apapun kesulitannya, Tuhan kita, Tuhan di atas segala-galanya. The Lord of all. Dia Tuhan di atas segalanya. Kalau dia Tuhan di atas segala-galanya, maka percayalah Tuhan kita sanggup menguatkan kita untuk kita bisa melalui krisis ini. Bahkan ini sukacitanya, Anda akan melihat Tuhan di atas segalanya mempertontonkan kuasanya. Ya, mempertontonkan akan ketuhanannya di atas segala macam kesulitan kehidupan. Dan kita bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa untuk semua kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar, akan sama-sama kami dengar. Biar setiap firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca pada saat ini, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35
sampai yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ternyata Yesus tidak sendirian dengan murid-muridnya. Ada perahu-perahu lain yang menyertai Yesus dan murid-muridnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Pada waktu mereka bertolak ke seberang bersama dengan Yesus dan ada perahu-perahu yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, apakah murid-murid menyangka, apakah murid-murid tahu bahwa nanti dalam perjalanan mereka di danau tersebut akan mengalami yang namanya badai yang mengamuk sedemikian rupa sehingga mau menenggelamkan perahu mereka. Mereka tidak tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tahu? Jawabannya ya, karena dia maha tahu. Dia Tuhan di atas segala-galanya. Tapi masalahnya murid-muridnya, bahkan perahu-perahu yang lain yang menyertai Yesus tidak tahu. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang mungkin 2019 merencanakan begitu banyak hal untuk tahun 2020. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, Juli, sebagian orang merencanakan untuk liburan karena liburan kenaikan kelas. Dan berbagai macam rencana dan berencana yang sudah kita buat. Tapi di bulan Maret, April, Mei, Indonesia secara khusus dilanda yang namanya COVID. Yang kita nggak sangka-sangka, yang kita pikir itu nggak mungkin sampai ke Indonesia. Ataupun kalau ada yang kena mungkin nggak akan sampai ke kota saya. Kota saudara. Tapi yang terjadi adalah tidak ada daerah di Indonesia yang mungkin tidak mengalami yang namanya COVID. Dan apalagi COVID telah menjadi sebuah krisis yang berdampak kepada semua sisi kehidupan. Telah menghancurkan roda ekonomi. Sehingga pada akhirnya pemerintah harus membuka kembali roda ekonomi supaya bisa berjalan. Dan ada aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia yang berjalan, yang hidup kembali. Saudara dikasih oleh Tuhan. Poin saya, kita gak menyangka itu terjadi. Kita gak mengira itu akan berdampak kepada kita. Berdampak kepada keluarga kita. Beberapa teman berkata bahwa orderan semakin turun. Teman-teman yang ojek online mungkin yang dulunya bisa punya income ratusan ribu, mungkin sekarang puluhan ribu aja itu sudah, puji Tuhan. Karena orderan mungkin cuma 2, 3 dan lain sebagainya. Anda yang punya usaha mungkin, entah usaha makanan atau apapun lah usaha saudara, orderannya semakin turun. Berdampak sedemikian rupa yang saya bilang tadi nggak kita sangka-sangka. Bahkan tidak pernah kita harapkan terjadi. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana apa yang kita baca, saudara dikasihi oleh Tuhan. Di mana Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Dengan tenang dia tidur padahal badai sedang mengamuk. Padahal murid-muridnya sedang menggunakan segenap kekuatan mereka untuk dapat bisa menghadapi badai. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Namun ketika mereka membangunkan Yesus dengan ketakutan, bahkan dengan perkataan pesimis yang mengasumsikan bahwa mereka akan mati dan binasa. Kata Alkitab, Yesus bangun menghardik angin itu. Dan dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Alkitab mengatakan danau itu diam, menjadi teduh.
Anda bayangkan kalau Anda ada di situ melihat Yesus, Tuhan di atas segala hukum alam, menyatakan mujizat seperti itu. Wow, betapa kagumnya Anda ya melihat Tuhan yang melakukan itu di hadapan saudara. Tapi tahukah saudara, hari-hari ini adalah hari-hari juga di mana Anda dan saya akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya atas kehidupanmu. Tuhan menyatakan mujizatnya atas kehidupanmu. Tuhan menyatakan pertolongannya di atas situasi yang mungkin Anda pikir, Anda anggap nggak akan ada akhirnya, nggak akan ada selesainya, nggak akan ada solusinya. Tapi percayakah Anda bahwa Tuhan yang menenangkan badai, yang menenangkan danau tersebut, yang membuat murid-muridnya bisa tenang karena perahu tidak jadi tenggelam. Tuhan yang sama juga bisa melakukan hal yang sama buat Anda dan saya, buat keluargamu, buat hari-hari dalam kehidupan. Ayat berikutnya lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Saudara, dalam berbulan-bulan yang sudah kita lalui, yang mungkin di awal COVID kita hidup dalam ketakutan. Kita begitu was-was. Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga di awal COVID kita harus tinggal di rumah. Beberapa bulan berikutnya kemudian kita mulai bisa keluar karena di era new normal semua orang bisa beraktivitas di luar rumah. Roda ekonomi berputar kembali dan lain sebagainya. Tentu dalam tanda kutip apa yang Anda kerjakan sebelum COVID mungkin belum kembali sebagaimana yang dulunya. Tapi sekarang ini orang mulai terbiasa dengan situasi ini. Yang saya mau katakan adalah begini, kalau Yesus berkata, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara semuanya, come on, jangan takut lagi. Sebagaimana di awal COVID Anda mungkin sempat takut atau mungkin sempat diliputi oleh kecemasan. Jangan-jangan saya ya terjangkit, jangan-jangan saya terinfeksi dan lain sebagainya. Sekali lagi teman-teman semuanya, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Jangan hidup dalam ketakutan lagi. Karena kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Namun pada saat ini saya mau berkata kepada saudara, jadilah orang yang tetap mempercayai Tuhan di tengah badai apapun juga. Di tengah kesulitan apapun juga. Karena Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus sedang menyerukan sebuah gaya hidup yang mempercayai Tuhan sekalipun ada badai. Mempercayai Tuhan sekalipun Anda sedang sakit. Mempercayai Tuhan sekalipun sesuatu yang sulit tertimpa kepada Anda. Mempercayai Tuhan walaupun Anda mungkin income-nya sekarang turun jauh. Tetap mempercayai Tuhan pada waktu usahamu terlihat menuju kepada kehancuran. Tetap mempercayai Tuhan ya walaupun terlihat hari-hari ini begitu gelap. Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Yesus sedang berkata begini, aku ada di perahu ini. Dan kamu telah melihat begitu banyak mujizat kulakukan di depan matamu. Hari ini Yesus mau berkata kepada saya dan kepada saudara, sepanjang hidup kita semua saya percaya sudah begitu banyak kebaikan yang Tuhan telah lakukan. Sudah begitu banyak pertolongan Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara. Saya mengalami begitu banyak mujizat dalam kehidupan saya. Ya, saya ditolong ketika segala sesuatunya hilang dalam hidup saya di sebuah perjalanan menggunakan kapal. Dari Manado menuju Jakarta, uang saya hilang, dompet saya hilang, ya tiket saya hilang, semuanya hilang. Padahal saya itu masih di ujung pandang, harus transit ke Surabaya dan harus juga transit dan harus menuju ke Jakarta lagi. Untuk bisa transit dan melanjutkan perjalanan kita harus punya tiket. Ya, ketika pemeriksaan datang saya takut, saya memilih untuk tidur di kamar, ya. Dan biasanya Anda ada dimanapun di sebuah kapal, pasti petugas akan mencari Anda untuk periksa tiket Anda.
Saudara dikasih oleh Tuhan, luar biasanya saya tidak tahu kenapa saya tidak berjumpa dan kenapa saya nggak dibangunkan oleh orang-orang di sekitar saya. Pada waktu petugas-petugas memeriksa tiket, ya, alias saya nggak diperiksa tiketnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, padahal saya nggak punya tiket karena dicuri orang pada waktu ngantri makan. Ya, nggak punya uang sama sekali. Ya, tiba-tiba besok pagi ada pengumuman dari pihak kapal bahwa dompet saya ditemukan. Saya cepat-cepat datang ke ruang informasi dengan berharap bahwa ada uang ya di dompet saya tersebut. Namun Anda tahu sama-sama bahwa tidak akan mungkin ada uang di dompet saya karena pencuri pasti mengambil uangnya. Betul, dompet saya ada, surat-suratnya ada semuanya, tiket ada semuanya, SIM, ya, KTP dan segala sesuatunya ada. Tapi uang tidak ada. Saudara dikasih Tuhan, saya tetap mengucap syukur bahwa Tuhan menolong saya supaya dapat bisa melanjutkan perjalanan menggunakan kapal ke Jakarta. Ya, turun di pelabuhan Tanjung Priuk, pertanyaan besar lagi karena saya harus kembali ke Semarang. Saya harus beli tiket bus pada waktu itu. Dengan uang siapa? Saudara dikasih Tuhan. Ya, saya dijemput oleh om saya, singkat cerita saya pulang ke Semarang justru bahwa begitu banyak berkat yang diberikan oleh beberapa orang yang memberkati saya. Saudara, dari kesaksian sederhana ini, saya mengalami begitu banyak pemeliharaan Tuhan. Suatu ketika saya memberkati orang dengan keuangan yang begitu terbatas, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya tahu ketika saya memberikan itu, maka persediaan saya dan keluarga saya itu sangat menipis. Saudara dikasih oleh Tuhan. Luar biasa sekali ketika saya mengantar orang tersebut untuk kembali ke tempatnya. Ya, waktu saya transfer uang untuk dia, saya tahu jumlah saldo di rekening saya berapa. Kemudian iseng-iseng setelah orang itu berangkat, saudara dikasih Tuhan, saya cuma iseng-iseng saja. Saya cek saldo saya di M-Banking saya. Saya terkaget-kaget karena yang saya kasih ke orang itu berlipat-lipat ya dikirim oleh orang lain datang ke rekening saya. Nggak saya minta, nggak saya kabari. Nggak sama sekali. Tapi Tuhan menolong dengan begitu ajaib. Dan ada begitu banyak mujizat yang saya dan keluarga saya alami sepanjang hidup saya. Saya juga percaya bahwa saudara begitu banyak mengalami pertolongan Tuhan. Begitu banyak mengalami pemeliharaan Tuhan. Anda disembuhkan daripada sakit. Anda ditolong dari setiap macam-macam kesulitan. Anda tahu bahwa saya sedang bergumul untuk telinga sebelah kiri saya untuk disembuhkan. Namun saya begitu percaya kalaupun belum sembuh, saya tahu Tuhan ada di hidup saya. Tuhan hadir dalam kondisi saya, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Yesus mau bilang begini, kalau kita sudah banyak ditolong oleh Tuhan, kalau pemeliharaannya yang memelihara kita sejak dalam kita kandungan, sejak dalam kandungan ibu kita, saudara dikasih Tuhan, sampai hari ini, maka jadilah orang yang sekalipun Anda sedang dalam kesulitan, sekalipun dalam badai, sekalipun dalam kesusahan, sekalipun seakan-akan pertolongan belum terlihat, jadilah orang yang tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Jadilah orang yang untuk hari-hari ini menjadi percaya kepada Tuhan apapun situasi saya dan apapun situasi saudara semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pasti punya alasan. Badai yang menimpa murid-muridnya pasti punya alasan. Ya, alasannya adalah Yesus mau menyatakan kuasanya atas segala sesuatu kepada murid-muridnya. Bahkan situasi yang kita hadapi hari-hari ini itu pasti punya alasannya. Untuk membuat Anda dan saya melihat Kristus justru mendatangkan kesempatan untuk Anda melihat mujizat. Kristus adalah kesempatan bagi Anda untuk justru melahirkan kreasi-kreasi yang baru. Krisis adalah kesempatan untuk Anda justru menjadi semakin dewasa. Krisis justru adalah kesempatan di mana Anda semakin menjadi orang yang mengenal Tuhan. Karena kita punya banyak waktu untuk bangun hubungan kembali dengan Tuhan.
Saya pernah berkata bahwa di krisis ini juga adalah saat di mana Tuhan sedang membelokkan fokus kita yang mungkin selama ini jauh hatinya dari Tuhan. Ya, banyak kegiatan-kegiatan kita yang menyita waktu kita sehingga kita mungkin terasa capek untuk mencari Tuhan. Namun hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang mendorong kita untuk hati kita berpaut kembali kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Anda menjadi orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang Tuhan kita, Tuhan di atas segala-galanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semuanya. Untuk kita menjadi orang yang mempercayai Tuhan. Walaupun Anda belum melihat pertolongan Tuhan. Yesus adalah Tuhan atas hidup saya. Atas hidup saudara. Yesus adalah Tuhan atas keluarga kita. Yesus adalah Tuhan di hari esok kita. Dan pada saat ini saya mau mengatakan bahwa ketika Yesus mau menjadi Tuhan, ketika Yesus menjadi Tuhan atas kehidupan kita semuanya, saya rindu untuk kita mengalami itu secara pribadi. Bukan sekedar Anda orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Tapi Anda dan saya jadi orang Kristen yang secara pribadi mengalami Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan itu harus dialami, bukan sekedar kita ketahui. Dan teman-teman semuanya untuk menguatkan poin ini. Kadang-kadang untuk bisa mengalami Yesus, mengalami Tuhan di atas segala-galanya. Dia mengizinkan kita harus melewati badai. Harus melewati kesulitan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Selayaknya sebuah perjalanan, tentu kita akan membawa bekal, uang, ya, baju, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan. Perjalanan rohani juga perlu kita bawa bekal. Perjalanan kehidupan membawa bekal. Perjalanan rohani juga harus membawa bekal. Kebenaran firman Tuhan adalah bekal pertama yang harus menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang akan menuntun jalan kita. Firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Firman Tuhan yang justru akan menguatkan hari-hari dalam kehidupan kita. Hal berikutnya. Pengalaman pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah Anda alami sejak Anda dalam kandungan ibu. Sampai hari ini, begitu banyak pertolongan yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Itu juga adalah bekal bagi kita untuk terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, ketika Abraham dalam kondisi bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan dalam Kejadian pasal 15. Yang dia telah mengasumsikan dia akan mati dan tidak akan punya anak sebagaimana yang Tuhan janjikan. Bahkan dia telah buat planning bahwa yang akan mewarisi segala sesuatu adalah Eliezer. Namun Tuhan datang kepada dia sebagai Bapa yang baik. Memperlihatkan dia bintang-bintang di langit. Dan mengatakan kepada Abraham, demikianlah keturunan. Kemudian Abraham berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya dia mempercayai setiap apa yang Tuhan janjikan, yang Paulus kutip. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dan kata Alkitab, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara, setiap pertolongan Tuhan yang sudah kita alami harusnya menjadi bekal kehidupan kita untuk kita menatap hari esok kita. Ada bahaya dalam kehidupan ini ketika
bekal yang engkau pegang sebagai satu-satunya bekal hidupmu adalah uangmu, adalah kekayaanmu, adalah pengalamanmu sendiri, adalah hikmatmu sendiri. Tanpa Anda melibatkan Tuhan, melibatkan firman Tuhan dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena bekal-bekal yang Anda bawa selain daripada Tuhan akan justru membawa Anda menjadi orang yang membawa beban-beban kehidupan. Anda mungkin bertanya, kok bisa pastor? Bagi saya, segala sesuatu di luar Tuhan adalah sesuatu yang bisa menjadi beban kehidupan. Adalah sesuatu yang bisa menghancurkan hidup. Adalah sesuatu yang bisa mencelakakan hidup. Tapi segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan yang dipercayakan kepada engkau, bisa kekayaan, bisa harta, bisa hikmat, bisa kepintaran, bisa nama yang baik dan berbagai macam hal yang bisa Anda dapatkan di muka bumi ini. Ada bersama dengan Tuhan dalam kehidupanmu, maka itu bisa dipakai Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk engkau menjadi keindahan bagi orang lain, untuk engkau bisa dipakai Tuhan menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Tidak ada satu hal pun yang dapat menghentikan Allah untuk membuat mujizat. Jika Dia telah melakukan di dalam Alkitab, Dia pasti juga melakukan buat saya dan buat saudara semuanya. Kalau Tuhan yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan atas sakitmu, Tuhan atas pekerjaanmu, Tuhan atas usahamu, Tuhan atas segala macam kesulitan apapun, maka mulai hari ini perkatakanlah perkataan-perkataan iman sebagaimana Anda meyakini Anda ada bersama dengan Tuhan yang menenangkan badai, Tuhan yang menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan, Tuhan yang membangkitkan anak Yairus yang dikatakan orang sudah mati, Tuhan yang menyembuhkan orang lumpuh yang 38 tahun di kolam Bethesda. Tuhan yang membelah laut Teberau. Tuhan yang menyertai orang Israel di siang hari dengan tiang awan, di malam hari dengan tiang api. Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan begitu banyak mujizat yang terjadi di Alkitab dan dalam kehidupan saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dan alami pekerjaan Tuhan atas kehidupanmu. What you say, that's what you will see. Apa yang kau katakan di krisis ini, itulah yang engkau akan lihat. Kalau engkau katakan Tuhan di atas segala-galanya akan menolong, akan membuat mujizat, akan membuat jalan-jalan kehidupan, maka terjadilah seperti apa yang kau katakan. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Anda boleh siapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Dan mari kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita sambil kita memandang dan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah ini dan perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Sambil mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib, mari dengan sungguh-sungguh kita memakan dengan iman sambil kita mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat anggur dengan tangan kananmu yang melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah. Darah yang membeli kita dengan lunas dibayar.
Darah yang memeteraikan kita sebagai milik Kristus. Kemudian Yesus mengambil cawan, meminumnya dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Darah perjanjian antara aku dengan engkau. Darah yang membeli kita semua dengan lunas dibayar. Menjadikan kita anak-anak Allah. Darah yang memproteksi dan melindungi kita. Dengan penuh syukur dan penuh iman mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Iralabataka pasyikara labalaba syakara. Dimanapun engkau berada pada saat ini, mari biar Tuhan menjamah engkau. Dia Tuhan di atas segalanya. Dia Tuhan atas segala sesuatu. Dan Dia mau kita mengalami itu secara pribadi. Dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala sesuatu yang kau hadapi. Bukan saja engkau percaya Dia Tuhan di atas segala sesuatu. Tapi Tuhan mau engkau mengalami itu secara pribadi. Dan di situasi ini adalah kesempatan untuk kau melihat bagaimana Tuhan di atas segala-galanya itu menyatakan kuasa, menyatakan mujizat atas kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulanmu, apapun situasi sulit, apapun sakit penyakit, apapun keperluan dan kebutuhanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan atas segala situasi yang kita sedang hadapi, menolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menguatkan engkau untuk berdiri kokoh, berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan. Membuka jalan-jalan yang tertutup, membuat berjalan kembali segala pekerjaan dan usahamu. Membuat pintu-pintu berkat terbuka dengan lebar atas kehidupan saya dan kehidupan saudara. Membuat keluarga-keluargamu terus berdiri kokoh di situasi ini. Membuat rumah tanggamu dikuatkan di situasi ini. Dan justru lewat situasi ini, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kita semuanya. Terima berkat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan melimpah atas kehidupanmu. Hari-hari ini engkau akan melihat tangan Tuhan yang ajaib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupanmu. Hari-hari ini engkau akan mendapatkan banyak hal-hal yang terbaik yang disediakan Tuhan di situasi krisis ini sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan menolong engkau senantiasa dalam kehidupanmu. Yang sakit engkau sudah disembuhkan, yang lemah engkau sudah dikuatkan, pekerjaanmu sudah diberkati Tuhan, usahamu telah diberkati oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan menyertai kita saat ini, besok, sampai Dia datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, saya mau berkata kepada saudara untuk tetap semangat. Ya, tetap jaga kesehatan sekali lagi dimanapun Anda berada, beraktivitas. Tetap ya menggunakan protokol kesehatan yang baik. Ya, jangan lupa untuk pakai masker, sering mencuci tangan, dan percayalah sekali lagi, Tuhan di atas segalanya ada di hidup kita, dan Dia mau kita mengalami itu secara pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan jangan lupa sekali lagi untuk terus mengikuti live worship di Instagram saya setiap hari Senin sampai hari Sabtu, ya, jam 9 malam. Alami Tuhan, ya, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye.